Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Agustina Widianata, saya dari kelas PGSD B1 semester 4. Pada saat melakukan observasi di SDN Kedung Kendo pada tanggal 6-11 Maret 2023, saya beserta 10 teman saya yang lainnya melakukan serangkaian kegiatan dan turut serta dalam proses pembelajaran yang ada di SDN Kedung Kendo. Pada tanggal 6, kami melakukan penyambutan pagi pada anak-anak yang datang di pagi hari. Kemudian kami memberikan sambutan dan menjelaskan kepada kepala sekolah tentang tujuan kami melakukan observasi di SDN Kedung Kendo. Adapun tujuan kami dalam melakukan observasi di SDN Kedung Kendo yaitu yang pertama, ingin mengetahui bagaimana proses belajar dan mengajar yang ada di SDN Kedung Kendo. Yang kedua, kami ingin mengetahui kendala atau masalah apa yang sering terjadi di pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana metode, media, dan strategi yang efektif digunakan untuk peserta didik. Yang keempat, mengetahui organisasi apa saja yang bergerak di bidang sekolah, ingin mengetahui fungsi dan program bimbingan konseling yang bergerak di lingkungan sekolah. SDN Kedung Kendo memiliki beberapa visi dan misi untuk mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun visi tersebut yaitu insan berkarakter, berakhlakul mulia, dan berprestasi. Adapun misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran Python, unggul dan bermakna serta dilandasi oleh keagamaan. Yang kedua, mendidik siswa berprestasi unggul dan kompetitif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. SDN Kedung Kendo juga melakukan serangkaian kegiatan seremonial di sekolah. Pada hari Senin, kegiatan seremonial yang dilakukan yaitu upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin dengan pemimpin upacara yang berbeda-beda dan dilaksanakan secara bergantian. Kegiatan seremonial lain yang dilakukan di SDN Kedung Kendo yaitu untuk memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan. Hari Besar Nasional yang biasanya dirayakan yaitu pada saat Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Pahlawan. Pada kegiatan seremonial di bidang agama, SDN Kedung Kendo biasanya melakukan serangkaian kegiatan pada saat Isra Mi'raj, penyembelihan hewan kurban, pondok Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin untuk mengembangkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme pada diri peserta didik. Di hari Jumat dan Sabtu, kami juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, yaitu kegiatan LT1, yang tidak lain mengadakan kegiatan perkemahan Jumat Sabtu. Perjusa dilakukan oleh sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab pada diri peserta didik. Adapun kegiatan Pondok Ramadan dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai spiritualisme kepada diri peserta didik. Sebelum pembelajaran berlangsung, juga selalu diterapkan membaca Pancasila dan doa yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kelas 1 dan kelas 6 untuk mengembangkan sikap spiritualisme dan nasionalismenya. Melalui observasi yang saya lakukan, saya dapat mengetahui bahwa SDN Kedung Kendo sudah menerapkan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan satuan pendidikan. Di bidang kurikulum, SDN Kedung Kendo juga melakukan serangkaian kegiatan administrasi seperti membuat kalender pendidikan, prota, promes, RPP, dan silabus. RPP tersebut kemudian akan dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik dan diterapkan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Di SDN Kedung Kendo juga aktif dilakukan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. Adapun kegiatan intrakurikuler yang biasanya dijalankan yaitu sesuai dengan muatan pembelajaran. Di kelas 1 dan kelas 4, pembelajaran dilakukan dengan kurikulum merdeka. Dan di kelas 2, 3, 5, dan 6, pembelajaran masih menggunakan K13 atau tematik dengan muatan pembelajarannya. Kegiatan kokurikuler atau tambahan pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah yang aktif dilakukan yaitu pada tahun 2021, SDN Kedung Kendo melakukan kegiatan outdoor learning di Telaga Sewu. Adapun kegiatan ekstrakurikuler untuk menguatkan minat dan bakat peserta didik yang dilakukan di SDN Kedung Kendo yaitu ada karate, voli, kesenian, dan pramuka. Di bidang personalia, saya mengetahui saat melakukan observasi bahwa organisasi yang aktif berada di SDN Kedung Kendo yaitu UKS dan
koperasi. UKS sendiri dibina atau ditanggung-jawabi oleh Pak Umar selaku guru olahraga di SDN Kedung Kendo. SDN Kedung Kendo memiliki 9 kelas dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Dari 9 kelas tersebut, kami memutuskan untuk membagi kelompok. Satu mahasiswa akan mengobservasi satu kelas. Saya melakukan kegiatan observasi di kelas 5A. Kegiatan observasi yang saya lakukan berdasarkan dengan hasil pengamatan saya ketika pembelajaran berlangsung di kelas 5A. Adapun pembelajaran tersebut dilakukan oleh Bu Nafi selaku guru wali kelas di kelas 5A. Bu Nafi sendiri merupakan seorang guru tetap di SDN Kedung Kendo yang mulai mengajar pada tahun 2021. Awalnya Bu Nafi merupakan seorang guru bahasa Inggris yang kemudian menggantikan peran guru kelas 5A terdahulu yang meninggal. Menurut saya, Bu Nafi merupakan seorang guru yang menyenangkan dan mampu mengemban tugas serta tanggung jawabnya untuk mengelola kegiatan pembelajaran di kelas 5A. Bu Nafi sendiri memiliki 4 kompetensi pendidik. Bu Nafi memiliki 4 kompetensi sebagai pengajar yang baik di kelasnya. 4 kompetensi pendidik yang dimiliki Bu Nafi adalah yang pertama, kompetensi pedagogik untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran, memahami peserta didik, serta mengevaluasi hasil belajar dan mengajar. Bu Nafi merupakan seorang guru yang sangat memahami peserta didiknya. Anak-anak atau peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan karakteristik tersebut, Bu Nafi dapat mengatasi dan mengerti bagaimana mencari jalan keluar untuk menanggulangi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Bu Nafi juga tidak membedakan siswa atau peserta didik yang pintar maupun yang kurang pintar. Untuk peserta didik yang kurang pintar atau yang kurang memahami pembelajaran pada hari itu, Bu Nafi akan memberikan waktu 30 menit setelah jam pembelajaran atau setelah pulang sekolah. Adapun waktu 30 menit tersebut diberikan kepada peserta didik yang tidak memahami ketika pembelajaran berlangsung di hari itu. Pada kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu Nafi akan menerangkan dengan baik melalui proyektor. Di dalam kelas ada proyektor dan ada mikrofon yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Bu Nafi selalu menerangkan pembelajaran dengan mikrofon untuk mengeraskan suaranya dan menampilkan gambar di proyektor. Setelah menerangkan pembelajaran, Bu Nafi akan memberikan soal untuk meninjau seberapa jauh peserta didik paham dengan apa yang beliau jelaskan. Saat mengerjakan, Bu Nafi akan berkeliling untuk memantau langsung dan membantu peserta didik yang kesulitan. Bu Nafi juga memberikan metode atau cara lain pada pembelajaran matematika ketika metode yang ia gunakan dirasa terlalu sulit untuk diterima peserta didik. Bu Nafi juga selalu sabar dan telaten dalam menerangkan pembelajaran dan menjawab soal-soal atau pertanyaan yang dilontarkan peserta didik kepadanya. Pada kemampuan merancang pembelajaran di dalam kelas, Bu Nafi selalu menerangkan pembelajaran dengan mengacu atau menjadikan RPP dan buku guru K13 sebagai pedoman dalam menerangkan pembelajaran. Beliau selalu membuat RPP di awal semester dan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Pada pengkondisian kelasnya, menurut saya, dengan hasil pengamatan yang saya lakukan, kelas 5A merupakan kelas yang lumayan kondusif. Karena pada saat pembelajaran, anak-anak akan diminta untuk mendengarkan dan fokus pada pembelajaran. Sesekali jika ada peserta didik yang bermain sendiri atau berbicara sendiri atau asyik sendiri, Bu Nafi akan melakukan tindakan tegas, yaitu dengan menegurnya. Bu Nafi akan menegur dan menasehati jika ada peserta didik yang kurang kondusif di dalam kelas. Setelah menegur pun, Bu Nafi akan memberikan serangkaian gurauan-gurauan kecil agar kelas kembali kondusif dan tidak tegang. Kompetensi kedua yang dimiliki Bu Nafi adalah kompetensi profesional. Pada bidang penguatan materi, Bu Nafi menurut saya menguasai materi yang akan ia terangkan. Sebelum menerangkan pembelajaran, Bu Nafi selalu mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di minggu lalu atau hari yang lalu. Kemudian Bu Nafi akan membaca buku terlebih dahulu sebelum menerangkan kepada peserta didik. Saat menerangkan pun, Bu Nafi selalu menyuruh peserta didik untuk membaca bukunya terlebih dahulu atau melihat penjelasan yang ada di proyektor. Setelah peserta didik membaca, Bu Nafi akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami agar peserta didik lebih paham apa pelajaran yang diterangkan pada hari itu. Bu Nafi juga selalu memilih metode, model, dan strategi yang efektif digunakan di dalam kelas. Menurut saya, Bu Nafi juga merupakan seorang guru yang menguasai TIK dengan baik, karena pada saat pembelajaran, Bu Nafi selalu menggunakan laptop untuk menerangkan pembelajaran.
Bu Nafi juga memakai video-video pembelajaran, memakai penjelasan di Microsoft Word, dan bahkan menggunakan Microsoft Excel untuk menerangkan pembelajaran pengolahan data kepada peserta didik kelas 5A. Bu Nafi mampu menguasai kompetensi dasar dan mampu mengaplikasikan kompetensi dasar yang ia miliki kepada peserta didiknya saat pembelajaran berlangsung. Sehingga setiap hari menurut saya pembelajaran yang berlangsung dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Bidang kompetensi sosial menurut saya Bu Nafi merupakan sosok yang menyenangkan, baik, ramah, dan mampu berbaur dengan siapapun. Pada saat jam istirahat, beberapa kali saya melihat beliau sedang berkumpul dengan bapak dan ibu guru yang lainnya di koperasi sekolah. Dia juga ramah dan senang membantu pada siapapun yang ia temui. Bu Nafi juga mampu berinteraksi dengan siapapun, seperti dengan peserta didik, bapak ibu guru, orang yang baru dikenal, peserta didik maupun wali murid. Bu Nafi juga memiliki hubungan yang baik dengan kepala sekolah, karena beberapa kali saya melihat beliau sedang berbincang di ruang kepala sekolah dan membantu mengolah data sekolahan. Di bidang kompetensi personal atau kepribadian, menurut saya Bu Nafi merupakan sosok yang baik, tegas, supel, humble, bijaksana, adil, dan bertanggung jawab, sehingga peserta didik di kelas 5A senang berinteraksi dengan beliau. Bahkan peserta didik di kelas 5A sering meminta saran dan bantuan kepada Bu Nafi dan selalu menuruti saran yang diberikan oleh Bu Nafi. Karena kepribadiannya yang baik, tidak jarang saya mendapati beliau sedang berinteraksi dengan peserta didik dari kelas lain. Beliau juga memiliki banyak teman di SDN Kedung Kendor sebagai sesama tenaga pengajar. Beliau juga memiliki hubungan yang baik dengan wali murid, masyarakat sekitar, serta pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Bu Nafi juga selalu mencontohkan hal-hal baik kepada peserta didiknya, seperti membuang sampah di tempatnya, memakai seragam yang lengkap, datang tepat waktu atau disiplin, dan menghormati orang lain. Kegiatan lain yang saya lakukan pada saat observasi di Kedung Kendor adalah mengikuti kegiatan upacara dan pramuka. Pada kegiatan upacara kami mengikuti dengan khidmat. Kami juga memberikan sambutan kepada peserta didik dan kepada bapak ibu guru setelah kegiatan upacara selesai di lapangan. Kemudian pada saat kegiatan perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu, kegiatan yang kami lakukan adalah memeriahkan kegiatan perjusa yang berlangsung di SDN Kedung Kendor. Kami mengikuti kegiatan olahraga dan senam bersama. Kami juga melakukan ice breaking dan beberapa perlombaan kecil untuk membantu memeriahkan kegiatan perjusa. Pada hari Sabtu, sebelum kami berpamitan pun, kami juga melakukan sambutan penutup kepada peserta didik dan bapak ibu guru serta kepala sekolah di lapangan setelah kegiatan perjusa selesai. Demikian penjelasan saya terkait apa saja yang saya observasi dan apa saja kegiatan yang saya lakukan pada saat observasi di Kedung Kendor untuk memenuhi laporan PLP 1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dapat diterima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.